Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini. Patut kami berbangga pada Engkau, sebab kami menyembah pada Allah yang hidup. Kalau Engkau hidup, Engkau sanggup menolong dan menyelesaikan persoalan kami. Maka sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami utamakan Engkau di atas segala-galanya. Mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, urapi kami yang mendengarkan. Lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita akan membaca Yehezkiel pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Yehezkiel pasal 8 ayat pertama sampai ayat 18. Berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana, dan aku menerima penglihatan. Sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengulurkan tangan, mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan, dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi, dan membawa aku dalam penglihatan ilahi ke Yerusalem, ke pintu gerbang perantara dalam yang hadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel seperti kelihatan yang kulihat di lembah itu. Firman Tuhan kepadaku, Yehezkiel, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang Misbah, dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Dan di bawahnya aku ke pintu pelataran, aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesar lubang yang tembok itu. Sesudah aku membesar lubang itu, lihat ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-hala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya, dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yarsanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang pokok kukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap kukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing dalam kamar tempat kira-kira mereka, sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ditambahnya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan kekejian yang besar lagi yang mereka lakukan. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan yang menangisi dewa Tamus. Firman Tuhan pada Yehezkiel, hai anak manusia, kau lihat apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan kekejian yang lebih besar daripada itu.
Ayat 18, oleh sebab itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru padaku dengan suara nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Tuhan, suatu firman yang sangat baik buat kita. Yehezkiel dilihatkan Tuhan bagaimana ada bangsa Israel. Bangsa Israel melakukan perbuatan kekejian yang menyakitkan hati Tuhan. Dan karena menyakitkan hati Tuhan, satu ketika Tuhan tinggalkan Israel, Tuhan tinggalkan Yerusalem, Tuhan tinggalkan bangsa Israel, sebagaimana dikatakan firman Tuhan pada ayat 9, firman Tuhan pada Yehezkiel. Hai anak manusia, kau lihatkan apa yang mereka perbuat? Itu perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar. Dikatakan firman Tuhan, aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Bait Allah, tempat sudus. Kalau Tuhan sampai meninggalkan bait Allah, pasti ada sebabnya. Sebab bangsa Israel melakukan kekejian, melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam bait. Betapa penting kehadiran Tuhan. Firman Allah berkata dalam Matius 18 ayat 19, 2-3 orang berkumpul dalam nama aku ada. Kalau kita berkumpul tidak berlima atau mesbah keluarga, Tuhan hadir. Itu sangat tragis. Apalagi doa kita tidak dengar, warisan yang tidak mau. Kita rindu, kita 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan hadir, dan Tuhan mendengar doa-doa saudara. Pada pagi hari saudara mesbah keluarga, bagi kami 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada, dan saudara menaikkan doa-doa. Seandainya Tuhan gak hadir, doa saudara dengan sia-sia. Kita akan mesbah keluarga. Justru kita akan mesbah keluarga mengundang kehadiran Tuhan. Ya, sayang bangsa Israel. Ternyata Tuhan tinggalkan baitnya karena bangsa Israel melakukan jahat. Bahkan dikatakan pada ayat 18, oleh karena itu Tuhan akan membalas kemakmuran Tuhan. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru atau berdoa kepada Tuhan dengan suara nyaring, Tuhan tidak akan mendengarkan doa mereka. Jangan di atas orang yang hadir pada pagi hari ini. Jangan di atas orang yang mengadakan mesbah keluarga, saudara berseru-seru berdoa kepada Tuhan, mengadakan mesbah keluarga. Tuhan tidak mau dengar doa saudara. Jangan. Serius, doa saudara didengar oleh Tuhan. Doa saudara didengar oleh Tuhan. Doa saudara didengar oleh Tuhan. Karena doa saudara didengar oleh Tuhan, apa yang dibutuhkan saudara, Tuhan tahu. Jangan sampai Tuhan tidak mendengar doa saudara. Saya rindu doa saudara didengar oleh Tuhan. Ya, doa saudara didengar Tuhan. Sebab saudara butuh Tuhan, saudara mencari Tuhan. Maka supaya doa kita didengar oleh Tuhan, jangan kita bermain-main dosa. Firman Allah berkata dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan tangan Allah kurang singkat untuk menolong, bukan telinga Allah tidak mau mendengar. Pada ayat yang kedua, yang memisahkan Allah dengan manusia adalah dosa. Biar kita tidak main-main dan berdosa. Supaya doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Doa-doa saudara didengar oleh Tuhan. Amin. Doa-doa saudara dikabulkan oleh Tuhan. Doa air mata saudara juga dibatikan oleh Tuhan. Jeritan hati saudara didengar oleh Tuhan. Jeritan hati saudara sehari didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti mencukupi segala perbuatan. Saudara percaya yang dengar doa saudara. Dengan cerita hati saudara, saya rumah dan iman. Amin. Benar Bapa di surga, kami rindu doa kami didengar oleh Tuhan, dan kami rindu jangan sampai Engkau tinggalkan kami. Oh, jangan Engkau tinggalkan baik-Mu, sebagaimana dalam Matius 21 juga Tuhan tinggalkan baiknya, karena baik Allah dijadikan jual beli, tetapi kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak bermain-main dosa, tidak melakukan hal-hal yang jijik.
tapi melakukan menyenangkan hati Tuhan. Maka sucikan hati dan pikiran kami, dan kami percaya segala kebutuhan kami Engkau sudah siapkan. Di mana kami mencari nafkah, Engkau sudah siapkan kebutuhan kami. Kembalikan kami pada besok pagi yang sehat. Kami serahkan keluarga kami semua kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka-mereka yang bekerja sedekat dan berjuang yang gagal saya berkasar Tuhan. Pelihara mereka, kesehatan mereka, rumah tangga, anak-anaknya, keluarga Kau pelihara. Dan segala penjeripaya tidak sia-sia. Yang sakit semakin berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan yang meninggal semakin habis Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Bahkan mereka mau divaksin berjalan dengan baik demi kebaikan mereka bersama. Dan terkasih, terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara hari ini sampai Maranatha hari datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan berkati.